Pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali pada kehadiran kita semua atas kontribusi kita semua. Yang pertama ke senior kita Pak Sugeng, sangat terima kasih Pak atas penjelasannya plus motivasi. Juga teman-teman KTN, Pak Ego dan kawan-kawan, apa yang Bapak Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa dicatat oleh teman-teman generasi penerus kita di pertanian. Pak Iza, terima kasih dengan timnya. Kemarin Pak Adi juga menjelaskan panjang lebar dan membuka wawasan kita bagaimana kiprah Kadin di Jawa Timur dan bagaimana ada kehendak dari Kadin selaku institusi yang sudah diakui dan sudah malang melintang untuk mengakomodasi kebutuhan kita di DPA DPM dan petani milenial Jawa Timur. Terima kasih sekali untuk itu. Yang kedua, gambaran ekosistem kita sudah punya nih, buat teman-teman DPA DPM. Gambaran ekosistem kita sudah punya. Pasar sengaja saya begitu ketemu pertama kali dengan Pak Sugeng, kami ngobrol 15 menit waktu itu. Saya penasaran dengan beliau. Saya intens kemudian menggali beliau. Kenapa harus beliau dan kenapa harus Paskomnas? Kami membidik, kami di jajaran Polbankan Malang dan manajemen YES. Kalau kita bermain di pasar-pasar lokal, saya nggak yakin di DPR Jatim itu bisa tumbuh dan berkembang. Begitu ketemu dengan Paskomnas yang kebetulan juga mudah-mudahan ini jalan kita yang sedang mengembangkan pasar induk di Surabaya, kita capture itu sebagai sasaran bidik teman-teman kita yang bergerak di pertanian di BPM, generasi milenial. Kita langsung main saja di pasar induk ini. Maaf Pak, ini ya. Orang pasar udah ada aturan kan? Gak apa-apa Pak. Saya barusan terima kabar Badan Pangan Nasional minta kepada jaringan pasar induk kami sebagai pusat distribusi telur. Nah. Karena apa? Karena telur secara nasional ini suka jadi masalah. Kawan-kawan dari Blitar yang sering jadi korban petani. Karena apa? Sistem distribusi tidak melalui pusat distribusi, tapi liar dipermainkan oleh pengepul-pengepul kecil. Nah, terus akhirnya setelah kenal kami, ini sepakat bersama itu agar nanti distribusi telur nasional agar harga tidak 15.000, tidak 30.000, tapi sama-sama bagus. Itu Paskomnas akan menjadi pusat distribusi di berbagai daerah. Artinya kalau kawan-kawan ini juga nanti ada peternakan telur, bahkan daging juga, itu insya Allah kita bisa berjaringan dengan komoditi yang semakin lengkap. Ini maaf Pak, ini perlu saya sampaikan karena ini kemarin saya diajak ngomong tentang daging, ya ada di belakang, itu kan, ini kan, ini kan jagal ini. Ini hati-hati dengan dia. Nah ini maaf lah Pak. Karena mumpung ketemu ini perlu kita kabarkan. Dan update itu kita nggak bisa dapat besok Pak. Update itu kita nggak bisa dapat besok karena telat. Begitu Bapak dapat info disampaikan, keren Pak. Terima kasih Pak. Berarti ada 11 komunitas tadinya. Barusan ditambah satu lagi tentang telur. Bukan. 11 itu termasuk telur. Termasuk telur ya. Tadinya tidak kita tangani. Oke. Artinya sudah lengkap. Kalau penerima manfaat yang bergerak di perteluran ada juga kan? Ya, mantap, keren Pak. Jadi bukan karena beliau seorang sukam ya, tapi kapasitas beliau dan posisi beliau, kemudian apa yang bisa beliau gambarkan untuk kita. Pendidikan kita pasar Jawa Timur, tidak di lokal lagi. Yang di lokal kalian sudah punya, tetap jalankan itu, jangan ditinggalkan, karena itu cikal bakal kita. Oke. Kemudian yang berikutnya, ketika kita sudah di pasar yang begitu jelas dengan segala persyaratannya, berikutnya adalah apakah kita masih mau main sendiri-sendiri? Nah
legalitas kita untuk berhubungan dengan pihak eksternal yang juga legal dan butuh kepastian, itu kuncinya dari bagaimana kita membentuk lembaga yang diakui oleh kita sendiri sebagai anggotanya dan pihak eksternal. Kelembagaan itu diakui oleh kita sendiri anggotanya dan eksternal. Ada gambaran bagus dari teman-teman Kadin, kooperasi multi pihak. Itu kalau saya lihat inline dengan doa kita tanggal 21 Maret 2021 di BUMP Mas Tani Nusantara. Hanya namanya kita Mas Tani Nusantara. Apa yang dimunculkan di anggaran dasar anggaran rumah tangga insya Allah inline dengan itu. Saya baru saja baca Permenkop nomor 8 2021. Skimming baca insya Allah kita sudah on the track. Jadi tinggal bagaimana di dalam kita melakukan manajemen itu. Berikutnya, ketika BUMP Mas Tani Nusantara sudah ada pengurus macam-macam, jangan kita sendiri yang ngurusi manajemen itu. Rekrut orang, gaji orang, fokus di situ. Kalau manajer koperasi baru paling berapa sih? Gajinya 2,5 juta paling. Itu orang barang-barang 50 ribuan, sekian ratus orang selesai masalahnya setiap bulan. Tapi dia fokus ngurus kita di bawah manajemen pengurus. Dia tangani. Kalau nggak bisa, tugas pertama adalah yang saya agak bukan kecewa sih, cuman saya nggak dapat info clear tentang yang tadi malam diedarkan sama tim Pak Acep, kesiapan komunitas kita. Saya sedih begitu dapat rekapnya, kok gini ya? Itu menunjukkan kesungguhan kita sih sebenarnya. Begitu kita, oke lah, nanti dengan berbagai cara, dengan berbagai dinamikanya ketika kita bisa masuk di pasar, satu pasar saja, satu komunitas. Begitu muncul permintaan, pasar di Surabaya butuh 1 ton sehari, produknya apa namanya, dikatakan mungkin misalnya telur lah. Kalau telur mungkin bisa 1 ton sehari, ya. Ambil dari A, B, C, D. Mekanisme A, B, C, D itu kita belum punya sekarang. Siapa saja yang bisa mensuplai itu 1 ton sehari sampai di Surabaya? Kita belum punya, itu harus di-manage. Karena nggak mungkin seorang Hardi sendirian, meskipun dia punya telur ya, akan tiap hari nyetor 1 ton. Jadi harus kolaborasi dan harus ada yang manage itu. Bayar orang begitu. Kalau nanti di alumni Polbangtan sudah ada yang sekolah korporasi kita sudah meluluskan alumni, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau sementara